Karena tadinya para siswa Breaking News, Kompas TV. Saudara, Federasi Sepak Bola Malaysia mendapat sanksi berat dari Komite Disiplin FIFA terkait penggunaan dokumen yang dipalsukan dalam proses pendaftaran pemain. Selain federasi, 7 pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Malaysia juga turut dijatuhi hukuman yang diumumkan pada Jumat lalu. FIFA menyebut Federasi Sepak Bola Malaysia mengajukan permohonan verifikasi kelayakan pemain dengan menggunakan dokumen yang telah direkayasa. Setelah melalui proses pemeriksaan reguler, Komite Disiplin FIFA menyatakan adanya pelanggaran pasal 22 Kode Disiplin FIFA terkait pemalsuan dan kecurangan dokumen. Atas pelanggaran itu, Federasi Sepak Bola Malaysia diwajibkan membayar denda sekitar 7,3 miliar rupiah kepada FIFA. Sementara 7 pemain yang terlibat masing-masing dikenai denda 42 juta rupiah. Selain denda, para pemain juga dijatuhi sanksi larangan beraktivitas dalam semua kegiatan sepak bola selama 12 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan keputusan. Sementara itu, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Yusof Mahadi menegaskan pihaknya akan melakukan banding atas putusan FIFA itu. Malaysia diberi waktu 10 hari untuk melakukan banding. Mahadi juga menegaskan bahwa proses naturalisasi semua pemain timnas Malaysia dilakukan secara transparan. FAM ingin menekankan bahwa baik para pemain yang terlibat dan asosiasi telah bertindak dengan itikat baik dan transparansi penuh selama proses ini, kata Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Yusof Mahadi, seperti kami kutip dari The Straits Times. Yang jadi sorotan kami juga, saudara, Dewan Pers mengecam tindakan Biro Pers yang mencabut kartu liputan Istana jurnalis CNN Indonesia TV ketika bertanya soal makan bergizi gratis di sesi doorstop Presiden. Dewan Pers menilai langkah Biro Pers ini menghalangi kebebasan bertanya kepada Presiden. ID Pers jurnalis itu langsung diambil setelah sesi doorstop selesai. Anggota Dewan Pers, Abdul Manan, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat sebagai awak media harus dijamin dan harusnya tidak dikekang untuk bertanya apapun pada pemerintah. Biro Pers Istana harus menyadari bahwa ini kan isu yang krusial, bahwa wartawan dicabut haknya karena bertanya soal dan saya kira itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu kan bisa dikategorikan sebagai menghalang kebebasan. Betul. Dan itu akan menimbulkan kesan yang buruk juga, bahwa seolah-olah Presiden tidak menghargai. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia menyampaikan pernyataan sikap terkait pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dimiliki oleh jurnalis CNN Indonesia usai mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto. IJTI menyatakan keprihatinan atas penarikan kartu identitas liputan Istana dari jurnalis yang dilakukan setelah ia bertugas menjalankan fungsi jurnalistik. IJTI meminta penjelasan kepada Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden atas peristiwa ini. Dalam pandangan IJTI, pertanyaan masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik. Untuk itu kami mendesak kepada Biro Pers dan Media Informasi Istana untuk memberikan klarifikasi penjelasan atas penarikan kartu identitas saudari Diane. Apakah itu memang terkait dengan peliputan jurnalistiknya atau memang tidak? Publik menanti hal tersebut. Kami juga sudah berusaha meminta konfirmasi dari pihak Istana, namun hingga saat ini belum ada yang merespons. Saudara, usai jeda akan ada informasi terkait dengan diduga akibat korsleting permukiman pada penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat hangus dilalap sejago merah.
tengah timbunan sampah nasional mencapai 35 juta ton per tahun, aksi para perempuan mengelola sampah tak hanya berkontribusi besar mengatasi dampak perubahan iklim. Aksi perempuan juga menghasilkan pundi rupiah hingga melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti. Saya sih harapannya untuk anak-anak muda yang putus-putus sekolah itu, yang tadinya males-malesan, ini loh ada kesempatan